Gimana cara tahu kalau HP kita tuh lagi disadap? Sebenarnya cara yang paling efektif ya dilakukan digital forensik ya. Tapi kan digital forensik nggak bisa diakses sama semua orang kan. Kalau untuk diakses yang paling gampang untuk semua orang itu siapapun bisa melakukannya, cukup monitor penggunaan paket data. Jadi kalau tiba-tiba misalnya penggunaan harian kita nih di angka, bahkan di HP gue layar utama gue penggunaan paket data. Oh iya, lu taruh Jadi, depan. gue taruh di depan buat monitor ketika ada tiba-tiba penggunaan paket data yang melonjak. Itu salah satu indikasi. Karena kan ketika terjadi jadi korban itu ada proses penarikan data kan keluar. Nah itu akan otomatis meningkatkan konsumsi penggunaan paket data. Nah cara paling gampang diakses itu aja. Tinggal dilihat ya penggunaan data paket data tiba-tiba melonjak, yaitu salah satu ada indikasi. Dari paket data itu ya berarti. Tapi bukannya kadang cuma kayak berapa mega gitu doang. Kalau data kecil bukannya. Kalau mega enggak lah ya. Kalau kita ngomongin kayak kasus Jeff Bezos itu salah satu indikasinya penggunaan paket data biasanya di sehari itu sekitar ratusan MB. Tiba-tiba menonjak tajam sampai 5 giga. Gede banget ya. Gede juga. Nah itu salah satu indikasinya gitu. Gimana caranya biar kita nggak bisa disadap? Ada nggak caranya, Bang? Nggak ada. Ada ya. Kalau kita udah ditargetin kayak bisa, siapapun bisa kena. Kalau emang ditargetin. Nggak ada tindakan preventif yang bisa kita lakukan? Gimana cara nyegahnya misalnya? Atau lebih berhati-hati atau apa? Jangan pakai teknologi sama sekali. Kalau kita bicara konteksnya telepon biasa sama SMS itu emang dari zaman kapan emang nggak aman. Jadi komunikasi via itu nggak bisa diharapkan gitu. Kayak SMS itu nggak aman, telepon biasa juga ada bukti rekamannya ada. Terus kita bicara soal HP itu bisa kita punya aplikasi banyak. Terus kalau dimasukin lewat aplikasi itu kan kita juga nggak tahu. Jadi makanya jaminan bahwa kita nggak bisa diapa-apain itu nggak ada. Karena pintunya tuh bisa banyak dari mana aja gitu. Misalkan saya pengen ngehack dia misalnya gitu, apa yang harus saya lakukan? Itu tadi social engineering. Apalagi dari lingkungan terdekat itu lebih gampang. Soalnya kalau di atasnya itu mah mesti Pegasus ya. Iya. Iya kan? Mereka pun ada cara-cara kerja yang murah. Paling gampang itu mereka ngelakuin SIM swap atau SS7 attack lah. Jadi pada dasarnya ketika korban ngalamin itu nanti nomornya dia nggak berfungsi. Jadi dia nggak tiba-tiba SMS nggak masuk, telepon nggak masuk, tapi bekerja nomornya itu di tempat lain. Akhirnya akunnya dibajak, akun-akun yang lain semua dibajak itu karena dia punya akses ke OTP. Ya udah dari sana. Nah itu banyak kasus kayak aktivis-aktivis di Indonesia itu banyak kena dari situ. Itu cara murah, paling murah itu yang nggak butuh ongkos mahal. Jadi misalnya dari messenger apapun gitu nyari yang ini nih messenger yang aman itu juga nggak ada ya? Ada, pengen cuma agak rapi aja ya, agak tertib masalah. Misalnya ketika komunikasi dianggap komunikasinya itu sensitif, bisa pakai fitur auto disappear gitu. Itu bisa. Auto disappear 24 jam ya? Ya 1 jam gitu. atau berapa. Mungkin itu salah satu media yang bisa digunakan. Tapi itu benar-benar hilang kan berarti ya? Nggak menjamin juga. Masih aja ya. Gila juga sih. Mungkin datanya belum ditarik udah hilang gitu tulisannya mungkin ya kalau Nggak pakai itu ya. menjamin juga. Ya, tapi emang kalau bisa hindari teknologi.